Di sebuah desa kecil di Lampung, ada sebuah warung nasi goreng yang sangat terkenal. Warung itu bernama Nasi Goreng Jaya, dan sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Meskipun tempatnya sederhana, hanya sebuah bangunan kayu dengan atap seng, yang mulai karatan warung ini selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar maupun orang-orang dari luar desa. Yang membuat warung ini begitu istimewa adalah rasanya. Nasi goreng buatan Pak Joko, pemilik warung, memiliki cita rasa yang sulit ditandingi. Bumbunya kaya akan rempah-rempah, teksturnya sempurna, tidak terlalu kering atau basah, dan aromanya begitu menggugah selera hingga bisa tercium dari jarak beberapa meter. Namun, di balik kesuksesan tersebut, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh Pak Joko sendiri. Ia seorang pria parubaya dengan kulit coklat tua akibat terpapar panas api dapur setiap hari. Wajahnya tampak biasa saja, tapi senyumnya seringkali terlihat aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Ada rumor yang beredar di kalangan warga bahwa Pak Joko menggunakan pesugihan untuk menjaga warungnya tetap laris. Pesugihan adalah praktik mistis yang melibatkan perjanjian dengan makhluk halus demi mendapatkan kekayaan atau kemakmuran. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ia harus memberikan tumbal secara berkala sebagai imbalannya. Tentu saja, cerita-cerita ini awalnya hanya dianggap sebagai gosip belaka oleh sebagian besar warga. Namun, ada juga yang percaya karena mereka merasakan keanehan saat berkunjung ke warung itu. Misalnya, suara-suara aneh yang terdengar dari dalam dapur meski tidak ada siapa-siapa, atau bayangan hitam yang kadang muncul di sudut ruangan tanpa penjelasan logis. Semua ini membuat suasana warung semakin misterius. Awalnya, cerita tentang pesugihan di warung Nasi Goreng Jaya memang hanya isapan jempol belaka. Tapi, beberapa orang mulai merasakan keanehan ketika makan di sana. Salah satu pelanggan, Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sering datang untuk membeli makan malam bagi keluarganya, pernah mengalami pengalaman yang cukup menyeramkan. Suatu malam, ia duduk di salah satu kursi plastik di depan warung sambil menunggu pesanannya selesai dimasak. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di ujung meja, tepat di sudut ruangan, ada bayangan hitam besar yang berdiri diam tanpa suara. Awalnya, Bu Siti berpikir itu hanya bayangan dari lampu minyak yang digunakan untuk penerangan. Namun, ketika ia mencoba fokus lebih baik, bayangan itu tampak semakin jelas, berbentuk manusia, tapi tubuhnya terlihat transparan dan bergetar seperti asap. Bu Siti langsung bergidik takut dan buru-buru membayar pesanannya tanpa menyelesaikan makanan. Kejadian serupa juga dialami oleh Mas Arif, seorang sopir truk yang sering singgah di warung itu untuk mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan. Suatu malam, saat ia sedang menikmati seporsi nasi goreng pedas, ia merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Padahal, cuaca malam itu cukup hangat, bahkan nyamuk-nyamuk masih berterbangan di sekitar lampu. Rasa dingin itu semakin intens hingga membuat Mas Arif gemetar. Ketika ia menoleh ke arah dapur, ia melihat sepasang mata merah menyala di balik tirai dapur, seolah-olah ada sesuatu yang mengamati gerak-geriknya. Dengan cepat, ia meninggalkan warung tanpa menyelesaikan makanannya. Cerita-cerita seperti ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, membuat banyak orang merasa was-was. Namun, anehnya, meskipun ada rasa takut, mereka tetap datang kembali ke warung itu. Entah karena rasa penasaran atau karena nikmatnya masakan Pak Joko yang sulit dilupakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencobanya lagi. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi memutuskan untuk mencoba makan di warung itu. Ia baru saja pindah ke desa tersebut untuk bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Sebagai pendatang baru, ia sering mendengar cerita-cerita horor tentang warung Nasi Goreng Jaya dari rekan-rekannya di tempat kerja. Mereka bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami para pelanggan, termasuk bayangan hitam dan suara-suara misterius. Namun,
Andi sama sekali tidak percaya. Baginya, semua itu hanyalah omong kosong yang dibesar-besarkan oleh orang-orang yang ingin cari sensasi. Ia bahkan tertawa saat mendengar cerita tersebut dan bersikeras untuk mencoba makan di warung itu sendiri. Malam itu, ia datang ke warung sekitar pukul 10. Suasana di sekitar warung cukup sepi. Hanya ada 2 meja yang terisi oleh pelanggan lain. Andi memesan 1 porsi nasi goreng spesial dan duduk di meja pojok, dekat dengan jendela yang menghadap ke jalan. Saat menunggu pesanannya, ia merasa ada yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Ia mencoba mengabaikannya dan mengalihkan perhatian dengan memainkan ponselnya. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Ketika makanan tiba, Andi mulai menyantapnya dengan lahap. Rasanya memang enak, bahkan lebih enak daripada yang ia bayangkan. Tapi baru beberapa suap, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Suara itu sangat pelan, hampir seperti angin, tapi jelas terdengar. "Pergilah sebelum terlambat," kata suara itu. Andi langsung berhenti mengunyah dan menoleh ke sumber suara. Tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Hanya Pak Joko yang sedang sibuk memasak di dapur dengan senyum misterius di wajahnya. Andi mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanyalah imajinasinya. Tapi hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut, dan Andi menjadi semakin gelisah. Ia mencoba menyelesaikan makanannya agar bisa segera pergi dari tempat itu. Namun, setiap kali ia mengunyah, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. "Kau akan menyesal jika tetap tinggal," kata suara itu. Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di warung ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi setelah membayar makanannya. Saat ia berdiri dan mengenakan jaketnya, ia melihat sesosok wanita berpakaian putih duduk di meja sebelah. Wanita itu tampak aneh. Rambutnya basah seolah habis keluar dari air, dan pakaiannya compang-camping serta kotor. Tubuhnya pucat seperti mayat, dan matanya kosong tanpa ekspresi. Andi merasa tubuhnya membeku saat wanita itu menatapnya lurus-lurus. Tatapannya dingin, menusuk, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. Andi mencoba berbicara, tapi suaranya serak dan tidak keluar. Ia hanya bisa berdiri di tempat, gemetar ketakutan. Wanita itu kemudian tersenyum tipis. Senyum yang membuat Andi merasa seperti ada jarum menusuk tulang belakangnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar warung tanpa berani menoleh lagi. Napasnya tersengal-sengal saat ia sampai di motornya. Ia langsung menyalakan mesin dan melaju secepat mungkin. Bahkan tidak peduli apakah lampu jalanan menyala atau tidak. Hatinya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Andi menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya di tempat kerja. Ia bercerita tentang suara bisikan misterius dan sosok wanita berpakaian putih yang ia lihat di warung itu. Awalnya, teman-temannya tertawa dan menganggapnya lebay. Mereka pikir Andi hanya terlalu lelah atau mungkin terlalu banyak menonton film horor. Namun, salah satu temannya, Rina, tampak serius mendengarkan cerita itu. Rina adalah gadis lokal yang lahir dan besar di desa tersebut. Ia mengenal banyak cerita rakyat dan legenda setempat, termasuk tentang warung nasi goreng Jaya. Setelah mendengar cerita Andi, Rina mengatakan bahwa neneknya pernah bercerita tentang warung itu. Konon, Pak Joko telah membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk menjaga warungnya tetap ramai. Sebagai imbalannya, setiap bulan ia harus memberikan tumbal. Rina juga mengatakan bahwa neneknya pernah melihat Pak Joko melakukan ritual aneh di bawah pohon beringin tua di ujung desa. Ritual itu dilakukan pada tengah malam, saat semua orang sudah tidur. Menurut cerita neneknya,
Pak Joko membawa sesuatu yang besar dan terbungkus kain putih ke pohon itu, lalu membakar dupa dan membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Rina sendiri tidak pernah melihat ritual itu secara langsung, tapi ia yakin bahwa cerita neneknya benar. Mendengar penjelasan Rina, Andi merasa bulu kuduknya kembali berdiri. Ia sadar bahwa apa yang ia alami semalam bukanlah halusinasi atau imajinasinya. Ada sesuatu yang benar-benar tidak wajar di warung itu, dan ia bertekad untuk tidak pernah kembali ke sana lagi. Penjelasan Rina tentang warung nasi goreng Jaya membuat Andi semakin yakin bahwa tempat itu bukanlah tempat biasa. Ia menceritakan kembali pengalamannya kepada teman-teman lainnya, termasuk Tony dan Dedi, dua orang yang dikenal sebagai anak-anak pemberani di desa. Awalnya, mereka tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Andi. Masa cuma lihat hantu cewek pakai baju putih langsung lari? Itu mah santai banget, kata Tony sambil menyeringai. Namun, ketika Rina mulai menjelaskan tentang ritual tumbal yang dilakukan Pak Joko di bawah pohon beringin tua, ekspresi mereka berubah. Tony dan Dedi saling bertukar pandang, lalu diam sejenak. Mereka juga pernah mendengar cerita-cerita serupa dari orang-orang tua di desa, tapi selama ini mereka menganggapnya hanya mitos belaka. Kini, setelah mendengar cerita Andi dan penuturan Rina yang begitu detail, mereka mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Rasa penasaran mereka pun tumbuh. Kalau benar Pak Joko melakukan ritual tumbal, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Dedi dengan nada serius. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, mereka berempat, Andi, Rina, Tony, dan Dedi, berkumpul di rumah Rina untuk merencanakan langkah mereka. Mereka sepakat untuk mendatangi warung itu pada tengah malam, saat suasana sudah sangat sepi. Tujuan mereka adalah melihat apakah Pak Joko benar-benar meninggalkan warungnya untuk pergi ke pohon beringin tua seperti yang dikatakan nenek Rina. Untuk persiapan, mereka membawa senter, garam, dan beberapa barang lain yang katanya bisa melindungi mereka dari gangguan makhluk halus. Meskipun begitu, hati mereka tetap dipenuhi rasa takut yang sulit dihilangkan. Malam itu, angin dingin berhembus pelan di desa kecil tersebut. Langit gelap tanpa bintang, seolah alam sedang menutupi rahasia-rahasia yang akan terungkap. Pukul 12:15, Andi, Rina, Tony, dan Dedi tiba di dekat warung nasi goreng Jaya. Mereka bersembunyi di balik semak-semak tebal yang berada cukup jauh dari warung agar tidak terlihat oleh Pak Joko. Dari tempat persembunyian mereka bisa melihat lampu minyak yang masih menyala redup di dalam warung. Pak Joko tampak sibuk membersihkan meja dan kursi, lalu memadamkan api di tungku dapur. Setelah selesai, ia keluar dari warung dengan membawa sebuah bungkusan besar yang terbungkus kain putih. Bungkusan itu terlihat cukup berat, dan cara Pak Joko memegangnya seolah-olah ia sedang membawa sesuatu yang sangat berharga. Hatinya terasa semakin berdebar-debar saat melihat Pak Joko berjalan menuju pohon beringin tua di ujung desa. Langkahnya pelan tapi pasti, seolah ia tahu persis kemana harus pergi. Keempat pemuda itu mengikuti Pak Joko dari jarak jauh, berusaha tidak membuat suara apapun. Suara daun-daun kering yang bergesekan dengan sepatu mereka menjadi satu-satunya suara yang terdengar di keheningan malam. Sesekali, mereka berhenti untuk memastikan bahwa Pak Joko tidak menyadari keberadaan mereka. Udara semakin dingin saat mereka mendekati pohon beringin tua. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih gelap daripada biasanya, seolah-olah ia hidup dan bernapas. Akar-akarnya yang besar menjalar ke segala arah, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Saat Pak Joko tiba di bawah pohon, ia meletakkan bungkusan itu di tanah dan mulai membakar dupa. Asap dupa itu membentuk pola aneh di udara, seperti tarian ular yang melingkar-lingkar. Aroma dupa yang menusuk hidung membuat mereka merasa pusing dan mual. Setelah beberapa saat,
Angin dingin mulai berhembus kencang. Meskipun tidak ada tanda-tanda badai atau cuaca buruk, daun-daun di pohon beringin bergerak liar, seolah digoyang oleh tangan-tangan tak kasat mata. Suara gemerisik daun semakin keras, hingga akhirnya disusul oleh suara langkah-langkah berat yang datang dari balik pohon. Tony, yang berada di barisan depan, hampir saja berteriak ketika sosok hitam besar muncul dari balik pohon. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia normal, dengan tubuh yang sepenuhnya terbuat dari asap hitam pekat. Matanya menyala merah menyala, seperti bara api yang menyala-nyala di dalam kegelapan. Mulutnya yang lebar tersenyum menyeramkan, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tampak seperti milik binatang buas. "Kau sudah membawa tumbal?" tanya sosok itu dengan suara serak yang menggelegar, seolah-olah berasal dari dasar jurang. Pak Joko mengangguk tanpa ragu, lalu membuka bungkusan itu. Betapa terkejutnya Andi, Rina, Tony, dan Dedi ketika melihat isi bungkusan tersebut adalah seekor kucing hitam yang sudah mati. Tubuh kucing itu kaku dan dingin, dengan mata yang masih terbuka lebar seolah memandang kosong ke arah mereka. Pak Joko meletakkan kucing itu di depan sosok hitam itu dan berkata dengan suara datar, "Ini tumbal untukmu. Biarkan warungku tetap ramai." Sosok hitam itu tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh area sekitar pohon. Lalu, ia mengangkat tangannya yang besar dan berbentuk seperti cakar, lalu menyeret tubuh kucing itu ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, tubuh kucing itu lenyap tanpa jejak, seolah-olah dimakan oleh kegelapan itu sendiri. Setelah itu, sosok hitam itu menghilang bersama angin dingin yang tiba-tiba reda. Semua kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang mulai terdengar lagi. Rina dan teman-temannya gemetar ketakutan. Mereka ingin kabur, tapi tubuh mereka seolah lumpuh. Mereka hanya bisa diam dan menyaksikan apa yang terjadi. Setelah sosok hitam itu menghilang, Pak Joko berdiri diam selama beberapa detik, lalu mengambil kain putih yang tadinya digunakan untuk membungkus kucing itu. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang dibawanya. Kemudian, ia berbalik dan berjalan kembali ke arah warungnya dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Barulah setelah Pak Joko benar-benar hilang dari pandangan, keempat pemuda itu bisa bergerak lagi. Mereka langsung berlari pulang ke rumah masing-masing tanpa berbicara sepatah kata pun. Napas mereka tersengal-sengal, dan jantung mereka berdegup kencang sepanjang perjalanan. Di rumah, mereka tidak bisa tidur. Pikiran mereka dipenuhi oleh bayangan-bayangan mengerikan dari apa yang baru saja mereka lihat. Tony bahkan sampai mengunci pintu kamarnya 2 kali lipat karena takut sosok hitam itu akan datang menemuinya. Rina, yang biasanya paling berani di antara mereka, kali ini juga merasa sangat takut. Ia memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala semalaman. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di tempat kerja. Wajah mereka pucat, dan mata mereka terlihat lelah karena kurang tidur. Mereka sepakat bahwa apa yang mereka lihat semalam adalah hal yang nyata, bukan sekadar mimpi atau ilusi. Mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan praktik pesugihan yang dilakukan Pak Joko sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Keesokan harinya, Rina melaporkan apa yang mereka lihat kepada kepala desa. Ia menceritakan semuanya secara detail, mulai dari sosok hitam besar yang muncul di bawah pohon beringin hingga tumbal berupa kucing hitam yang diberikan oleh Pak Joko. Kepala desa, Pak Karman, mendengarkan dengan wajah serius. Ia sendiri sudah mendengar banyak cerita tentang warung nasi goreng Jaya, tapi ia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Namun, setelah mendengar cerita Rina yang begitu rinci dan didukung oleh kesaksian 3 orang lainnya, ia mulai merasa khawatir. Jika ini benar, maka kita harus mengambil tindakan segera, kata Pak Karman dengan nada tegas. Ia memutuskan untuk mengumpulkan warga dan membicarakan masalah ini. Beberapa warga yang hadir merasa takut,
terutama mereka yang sering makan di warung itu. Tapi ada juga yang masih setia mendukung Pak Joko karena warungnya adalah sumber penghasilan utama mereka. Diskusi berlangsung panas, dengan beberapa orang berpendapat bahwa Pak Joko harus dihentikan, sementara yang lain berpikir bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Akhirnya, Pak Karman memutuskan untuk mengadakan ritual tolak bala untuk membersihkan desa dari pengaruh makhluk halus. Ritual itu dipimpin oleh seorang dukun terkenal dari desa tetangga, Mbah Sastro, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Mbah Sastro tiba di desa pada sore hari, membawa berbagai perlengkapan ritual seperti dupa, ayam hitam, dan kemenyan. Malam itu, ia memimpin ritual di bawah pohon beringin tua. Warga yang hadir berdiri dalam lingkaran, memegang lilin kecil sebagai simbol doa. Mbah Sastro membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya menggema di keheningan malam. Asap dupa membentuk pola-pola aneh di udara, dan angin dingin kembali berhembus kencang. Setelah beberapa jam, ritual selesai, dan Mbah Sastro mengumumkan bahwa makhluk halus yang tinggal di pohon itu sudah pergi. Namun, ia juga memperingatkan bahwa Pak Joko harus meninggalkan praktik pesugihan jika tidak ingin celaka. Setelah ritual tolak bala yang dipimpin oleh Mbah Sastro, suasana di desa mulai berangsur-angsur tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah ritual, warga mulai melaporkan kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung nasi goreng Jaya. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan wanita di tengah malam, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu, ada juga yang melihat bayangan hitam berkeliaran di dekat pohon beringin tua, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Bahkan, beberapa pelanggan yang masih nekat makan di warung itu mengalami hal-hal yang lebih menyeramkan. Salah satu pelanggan, Pak Darmo, seorang tukang ojek yang sering singgah untuk makan siang, menceritakan pengalamannya kepada warga. Suatu sore, ia duduk sendirian di meja pojok sambil menikmati seporsi nasi goreng pedas. Saat ia baru saja menghabiskan separuh porsinya, ia merasakan dingin menusuk tulang yang datang tiba-tiba. Udara di dalam warung tiba-tiba menjadi sangat pekat, hingga sulit bernapas. Ketika ia menoleh ke arah dapur, ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri diam di sana. Wanita itu tampak transparan, dengan rambut panjang basah yang menutupi wajahnya. Tubuhnya gemetar seperti sedang menangis, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pak Darmo langsung berdiri dan meninggalkan warung tanpa membayar. Ia bahkan tidak berani menoleh ke belakang saat berlari menuju motornya. Kejadian serupa juga dialami oleh Butini, seorang ibu rumah tangga yang sering membeli makanan untuk keluarganya. Saat ia sedang menunggu pesanannya di warung itu, ia melihat bayangan hitam besar melintas di balik tirai dapur. Bayangan itu bergerak cepat, seperti sedang berlari-lari kecil. Butini langsung membayar pesanannya dan pergi tanpa menyelesaikan makanannya. Semua kejadian ini membuat warga semakin yakin bahwa makhluk halus yang tinggal di warung itu belum sepenuhnya pergi. Mereka mulai takut untuk mendekati tempat itu, bahkan hanya sekadar lewat. Pak Joko sendiri tampak semakin gelisah. Ia mulai menyadari bahwa praktik pesugihan yang selama ini ia jalankan mulai memberontak melawan dirinya. Setiap malam, ia sering terbangun karena mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Suara itu seperti orang berbisik, tapi ketika ia mencoba mendekat, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam besar yang pernah ia temui di bawah pohon beringin tua. Kali ini, sosok itu tidak tersenyum atau tertawa, melainkan menatapnya dengan mata merah menyala penuh kemarahan. "Kau telah melanggar perjanjian," kata sosok itu dengan suara menggelegar. "Jika kau tidak memberikan tumbal lagi, maka aku akan mengambil nyawamu sebagai gantinya." Mimpi itu begitu nyata hingga Pak Joko terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Tapi hatinya tetap dipenuhi rasa takut yang sulit dihilangkan. Pada pagi harinya, ia mencoba membuka warung seperti biasa. Namun, pelanggan yang datang semakin sedikit. Bahkan, beberapa pelanggan tetap yang biasanya setia datang setiap hari mulai jarang terlihat. Warungnya yang biasanya ramai kini terlihat sepi dan suram. Udara di dalam warung juga terasa lebih dingin daripada biasanya. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Pak Joko mulai merasa bahwa bisnisnya benar-benar mulai runtuh. Ia ingin melanjutkan praktik pesugihan, tapi ia juga takut akan konsekuensinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Mbah Sastro untuk meminta nasihat. Ia berharap dukun itu bisa memberikan solusi agar ia bisa tetap menjalankan warungnya tanpa harus memberikan tumbal lagi. Mbah Sastro mendengarkan cerita Pak Joko dengan wajah serius. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Joko selama ini adalah kesalahan besar, dan konsekuensinya tidak bisa dihindari begitu saja. "Kau sudah membuat perjanjian dengan makhluk halus," kata Mbah Sastro dengan nada tegas. "Tidak ada jalan lain selain memutus hubungan itu sepenuhnya. Jika kau mencoba melanjutkan praktik pesugihan, maka mereka akan menghancurkanmu." Pak Joko tampak ragu. Ia takut kehilangan sumber penghasilannya. Tapi ia juga tidak ingin mati karena dendam makhluk halus. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti saran Mbah Sastro. Mbah Sastro memimpin ritual pemutusan perjanjian di bawah pohon beringin tua pada malam berikutnya. Ritual itu lebih intens daripada ritual tolak balas sebelumnya. Mbah Sastro membakar dupa dan kemenyan, lalu membacakan mantra-mantra kuno yang lebih panjang dan kompleks. Asap dupa membentuk pola-pola aneh di udara, seperti tarian ular yang melingkar-lingkar. Angin dingin kembali berhembus kencang, dan suara gemerisik daun semakin keras. Tiba-tiba, sosok hitam besar muncul dari balik pohon. Kali ini, sosok itu tampak lebih marah daripada sebelumnya. Matanya menyala merah menyala, dan mulutnya yang lebar tersenyum menyeramkan. "Kau berani memutus perjanjian?" tanya sosok itu dengan suara menggelegar. Mbah Sastro tidak gentar. Ia melangkah maju dan menunjuk sosok itu dengan tongkat kayu yang dipegangnya. "Kembalilah ke tempatmu. Manusia ini sudah memilih untuk meninggalkanmu," bentak Mbah Sastro. Sosok itu menggeram marah, lalu menghilang bersama angin dingin yang tiba-tiba reda. Ritual selesai, dan Mbah Sastro mengumumkan bahwa perjanjian antara Pak Joko dan makhluk halus itu sudah resmi diputus. Namun, ia juga memperingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan Pak Joko tidak akan hilang begitu saja. Ia harus menjalani hidupnya dengan hati-hati, karena makhluk halus itu mungkin masih mencoba membalas dendam. Meskipun ritual pemutusan perjanjian sudah selesai, kehidupan Pak Joko tidak serta-merta kembali normal. Warungnya tetap sepi, dan banyak pelanggan yang enggan datang karena takut. Beberapa warga bahkan mulai menghindarinya, seolah-olah ia membawa kutukan. Pak Joko merasa putus asa. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tapi tidak ada yang mau menerimanya karena reputasinya sebagai pemilik warung yang menggunakan pesugihan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menutup warungnya dan mencoba hidup dengan cara yang lebih sederhana. Ia mulai bekerja sebagai buruh bangunan di desa tetangga, meskipun upahnya tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilannya dari warung. Awalnya, hidupnya sangat sulit. Ia harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kadang-kadang ia harus pinjam uang dari tetangga untuk membeli beras. Namun, meskipun begitu, ia merasa lebih damai. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan hitam yang mengganggunya. Ia juga mulai mendapatkan dukungan dari beberapa warga yang merasa kasihan padanya. Mereka membantu memberikan makanan atau pakaian bekas untuk membantu Pak Joko melewati masa sulit. Perlahan tapi pasti, kehidupan Pak Joko mulai membaik.
Ia belajar untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya, meskipun tidak sebanyak dulu. Ia juga mulai aktif beribadah dan berdoa, berharap agar dosa-dosanya diampuni oleh Yang Kuasa. Beberapa bulan kemudian, desa itu kembali normal. Warga mulai melupakan kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di warung nasi goreng Jaya. Warung itu sendiri tetap kosong dan tidak digunakan lagi. Pintunya tertutup rapat, dan jendelanya tertutup debu tebal. Tapi, ada satu hal yang membuat warga tetap waspada. Pohon beringin tua di ujung desa. Meskipun ritual tolak bala dan pemutusan perjanjian sudah dilakukan, pohon itu tetap terlihat menyeramkan. Akar-akarnya yang besar menjalar ke segala arah, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga bahkan mengaku masih mendengar suara-suara aneh di sekitar pohon itu, terutama pada malam hari. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat cahaya merah menyala di balik pohon, seperti mata makhluk halus yang sedang mengamati. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati pohon itu lagi. Warga memasang pagar bambu di sekitar pohon untuk memastikan bahwa tidak ada yang nekat masuk ke area tersebut. Kisah tentang warung nasi goreng Jaya dan pohon beringin tua menjadi pelajaran bagi semua orang di desa. Mereka sadar bahwa kesuksesan yang didapat dengan cara-cara yang tidak halal akan selalu membawa petaka. Dan meskipun kejadian itu sudah berlalu, pohon beringin tua itu tetap menjadi simbol dari kegelapan yang pernah menghantui desa mereka. Hingga hari ini, pohon itu masih berdiri tegak, tapi tak ada seorang pun yang berani mendekatinya.